Oke, baiklah, kita ketemu lagi di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Kali ini kita akan bicarakan tentang organisasi pada input dan output di komputer. Nah, jadi untuk input dan output komputer itu ada istilahnya input device. Nah, apa itu input device? Itu adalah media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contohnya di sini input device adalah keyboard, mouse, joystick, mic, dan sebagainya. Kemudian ada namanya output device. Nah, ini adalah media komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran hasil pengolahan data. Hasil keluaran tersebut dapat berupa hard copy, soft copy, atau juga sound, ya, bisa juga dalam bentuk tampilan layar dan sejenisnya. Nah, itu termasuk dalam output device. Kemudian ada juga yang masuk dalam kategori I/O port. Nah, ini digunakan untuk menerima atau mengirim data atau informasi keluar sistem komputer. Ya, I/O port juga menghubungkan peralatan input dan output komputer. Jadi bisa terintegrasi di dua device ini. Oke, kemudian pengertian modul input dan output. Ini adalah merupakan peralatan antarmuka atau biasa kita sebut sebagai interface bagi sistem bus untuk mengontrol satu atau lebih perangkat I/O. Nah, modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi merupakan sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antar perangkat I/O dan bus komputer. Nah, alasan penggunaan modul I/O yang pertama adalah metode operasi yang bervariasi. Nah, bervariasinya metode operasi peralatan sehingga tidak praktis apabila sistem komputer yang digunakan harus menangani berbagai macam sistem peralatan tersebut. Kemudian kecepatan transfer data. Nah, kecepatan transfer data perangkat I/O umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU ataupun memori. Ya, karena di sini agak kompleks, makanya untuk modul I/O dia tidak secepat dari komunikasi transfer data dari CPU ataupun memori. Kemudian format data. Nah, di sini digunakan untuk menerima atau mengirim data informasi keluar sistem komputer. Nah, I/O port juga akan menghubungkan peralatan input dan output ke komputer. Kemudian fungsi modul I/O antarmuka ke CPU dan memori. Jadi sebagai antarmuka ke CPU dan memori. Jadi sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui sistem bus. Nah, antarmuka dengan peralatan lain ini akan menghubungkan modul I/O dengan peralatan lainnya dengan menggunakan links data tersebut. Ya, jadi bisa ke CPU memori, bisa ke peralatan yang lain. Nah, ini kita lihat generik modul dari I/O. Ya, jadi modul I/O itu posisinya di sini. Nanti dia akan terhubung ke beberapa peripheral device, ya, bisa hard disk, bisa mouse, bisa keyboard dan sebagainya. Dia akan masuk ke sini. Kemudian dari I/O modul itu akan masuk ke sistem bus. Nah, nanti masuk ke control line, ada data line, kemudian ada address line. Ini maka nanti akan diproses selanjutnya di proses selanjutnya bisa CPU, bisa ke memori. Kemudian klasifikasi perangkat eksternal ada namanya human readable. Ini adalah perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick dan sebagainya. Jadi yang terkait dengan manusia. Kemudian machine readable. Nah, ini perangkat yang terhubung dengan peralatan. Ya, biasanya berupa modul sensor untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan sistem. Ya, jadi ini modelnya banyak menggunakan sensor-sensor. Kemudian communication. Nah, ini perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, ya, contohnya internet. Nah, maka dia menggunakan namanya NIC, Network Interface Card, atau bisa juga menggunakan modem dan sejenisnya. Ya, Bluetooth juga termasuk di sini, ya, karena dia untuk communication. Kemudian fungsi modul I/O. Nah, modul I/O merupakan satu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan perangkat luar dan bertanggung jawab dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun juga dengan register di CPU. Nah, kontrol dan timing. Kemudian ada namanya komunikasi CPU, kemudian komunikasi perangkat eksternal, kemudian buffer data dan koreksi error. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari modul I/O tersebut. Yang pertama kita lihat control and timing. Nah, fungsi kontrol dan waktu merupakan hal yang penting untuk mensinkronisasikan kerja masing-masing komponen dari komputer. Nah, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola dan kecepatan transfer data yang beragam-ragam. Ya, banyak sekali jenisnya sehingga itu perlu standarisasi dalam komunikasinya. Nah, proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan.
ya, maka butuh namanya control and timing. Oke, kemudian ada namanya command decoding. Ini adalah modul I/O yang menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Misalnya sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah read, sektor, kemudian scan, record, dan sebagainya. Jadi ini sudah suatu instruksi untuk membaca dari disk yang ada. Jadi menggunakan perintah, misalnya untuk membaca read sektor dari hard disk itu gimana, scan recordnya gimana, maka itu digunakan dengan menggunakan command decoding. Kemudian data, ini adalah pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui namanya bus data. Status reporting, ini pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat yang umumnya berupa status kondisi, apakah dia basi atau dia ready, ya, dari kondisinya lagi sibuk atau dia siap untuk melakukan komunikasi atau melakukan transfer data dan sebagainya. Kemudian address recognition, ini adalah setiap modul harus mengetahui alamat peralatan yang dikontrolnya. Ya, kalau dia nggak ketemu alamatnya, ya maka modul I/O-nya nggak bisa komunikasi dengan perangkat tersebut. Nah, ini kalau kita lihat posisinya gimana di fungsi komunikasi peralatannya. Jadi data ke dan dari luar itu akan masuk di sini. Nah, kan akan namanya transducer, dia akan menerjemahkan data yang dari luar tersebut. Kemudian nanti ada namanya buffer. Nah, kemudian dari sini itu akan data akan menuju ke modul I/O. Sebaliknya juga dari modul I/O nanti juga masuk ke buffer di sini. Nah, kemudian kontrol dari modul I/O dan juga status juga modul I/O dia dilakukan di kontrol logika. Ya, maka kontrol logika akan memberikan keputusan ke buffer dan transducer di sini jika nanti sudah dapat dari kontrol modul I/O yang akan mengirimkan status dari modul I/O tersebut. Nah, buffering. Nah, ini yang sering kita dengar. Apa sih itu buffering? Ya. Nah, tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan dengan perbedaan laju transfer data dari perangkat lain dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau misalnya kecepatan datanya sangat kecil sekali dan tidak seimbang dengan kecepatan CPU, maka akan terjadi namanya buffering. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya pernah lihat di YouTube dengan bandwidth yang sangat kecil sekali, maka dia akan terjadi buffering. Jadi pemutarannya tidak lancar. Kenapa? Karena kecepatan CPU dan kecepatan data yang akan ditampilkan itu berbeda, ya. Jadi karena kecepatan datanya lambat, maka dia akan melakukan penyesuaian, maka terjadi buffering terlebih dahulu. Nah, umumnya laju transfer data dari perangkat lain lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Ya, ini sudah jelas, ya. Maka dibutuhkanlah nanti buffering tersebut. Kemudian deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat komputer terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Ya, jadi kalau kita misalnya masukkan perangkat peripheral masuk ke komputer kita, biasanya tidak otomatis langsung terdeteksi. Ya, misalnya dia ada terjadi deteksi error dan sebagainya. Nah, misal informasi kesalahan pada printer, kertas tergulung, tinta habis dan sebagainya, maka informasi ini dikirimkan ke modul I/O-nya. Kemudian Programmable Peripheral Interface, biasa kita kenal dengan PPI. Ya, ini zaman awal-awal komputer ini sangat populer sekali karena dia merupakan suatu perangkat modul I/O yang sangat luar biasa dan banyak digunakan untuk dia antarmuka dengan perangkat yang lain. Ya, PPI ini cukup terkenal, ya, Programmable Peripheral Interface. Nah, blok logika I/O merupakan bagian terpenting, ya, ini I/O logiknya, karena yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka, sehingga terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok logika I/O. Ya, di sini dia mempunyai kontrol yang sangat penting sekali di I/O logic di sini. Kemudian teknik input dan output, terdapat 3 buah teknik dalam proses I/O, yaitu I/O terprogram, kemudian interrupt driven I/O, dan DMA, Direct Memory Access. Nah, ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunaannya disesuaikan dengan unjuk kerja masing-masing teknik input dan output yang digunakan. Yang pertama, ada 2 jenis data transfer atau transfer data dalam teknik input dan output. Yang pertama, transfer dari perangkat input ke memori, kemudian transfer dari memori ke perangkat output, ya, dari perangkat input ke memori, dari memori ke perangkat output. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana prosesnya, ini adalah operasi input, ini adalah operasi output. Dari input ke memori, kemudian dari memori ke
device output. Nah, ini semuanya kita lihat, yang ini untuk datanya dari device input ke memori, kemudian dari memori ke device output. Untuk sinyal kontrolnya dari CPU semua, ya, CPU yang akan mengendalikan proses ini. Oke, ada dua teknik pelaksanaan transfer data, yaitu transfer data melalui CPU, biasanya menggunakan metode software. Kemudian transfer data tanpa melalui CPU, ini adalah metode hardware. Jadi ada konsepnya dua, ada yang melalui CPU, ada yang bypass tidak melalui CPU, ya, software dan metode hardware. Nah, ini kita lihat transfer datanya, ini melalui CPU dan tanpa melalui CPU. Yang melalui CPU itu metode software, itu adalah program method dan juga interrupt mode. Jadi tadi kan ada 3. Jadi yang kita lihat tadi di awal ini ada 3. Nah, I/O terprogram, interrupt driven, dan DMA. Nah, yang I/O terprogram dan interrupt driven itu menggunakan software, ya, atau menggunakan CPU. Sedangkan DMA dia tidak menggunakan CPU. Jadi dia langsung pakai hardware, ya. Oke. Nah, ini ya, jadi DMA itu masuk dalam transfer data tanpa melalui CPU. Kemudian kita lihat di sini, ya, device input, memori, dan device output. Nah, untuk memindahkan byte data dari input perangkat, maka langkahnya A itu akan membaca byte data dari perangkat input ke CPU. Jadi CPU di sini akan membaca device input, kemudian dia device inputnya mengirim data ke memori, kemudian di sini akan dikirim ke CPU. Ya, kemudian B, pindahkan byte data dari CPU ke lokasi memori. Jadi di sini dari CPU akan memerintahkan memori untuk mengirimkan datanya ke device output, dan juga CPU akan memerintahkan device output untuk menerima data dari memori. Oke, I/O terprogram. Ini prosesnya adalah data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. Nah, CPU akan mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah, dan monitoring perangkat. Nah, untuk melaksanakan perintah-perintah I/O, maka CPU akan membuatkan sebuah alamat bagi modul I/O dan sebuah perintah I/O yang akan dilakukan. Nah, kelemahannya di I/O terprogram adalah, kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan, sehingga akan membuang-buang waktu. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU. Jadi harus benar-benar selesai dulu prosesnya, baru CPU bisa melanjutkan proses yang lain. Nah, CPU juga nggak bisa diinterupsi. Ini kelemahan daripada I/O yang terprogram. Nah, klasifikasi perintah I/O, yang pertama perintah kontrol. Ini digunakan untuk mengantisipasi perangkat periferal dan memberitahukan petugas yang diperintahkan kepadanya. Kemudian ada namanya perintah tes. Ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan perangkatnya. CPU perlu mengetahui perangkatnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan, ya, maka dia lakukan tes terlebih dahulu. Kemudian read. Nah, perintah ini dia akan melakukan perintah pada modul I/O untuk mengambil satu paket data untuk disimpan di dalam buffer internal, untuk kemudian nanti paket data ini dikirim melalui data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Kalau sudah terjadi sinkron, maka sudah dinyatakan read, ya. Kemudian perintah write itu akan memerintahkan ke CPU memerintahkan ke modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan kepada perangkat tujuannya. Oke, kemudian dalam teknik I/O terprogram terdapat dua macam implementasi perintah I/O yang tertuang dalam instruksi I/O, yaitu memory map dan isolates I/O, ya. Jadi ada dua, memory map I/O dan isolates I/O. Nah, memory map I/O terdapat tempat untuk lokasi memori dan perangkat I/O tersebut. Keuntungannya adalah efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat karena dia langsung di mapping di memorinya. Ya, kemudian yang isolate I/O itu dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Jadi dipisah di sini. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Nah, kalau kita lihat ilustrasi diagram blok program I/O, ya. Jadi di sini urutannya misalnya pengontrol disk, dia berikan status, kemudian CPU akan membaca, CPU akan mengirimkan data ke memori, ya. Jadi pertama itu membaca status device, transfer data dari ke memori, ini bisa dari CPU ke memori atau sebaliknya memori ke CPU. Nah, kemudian selanjutnya pengiriman data dari dan ke device.
Kemudian ketiga langkah tersebut diulangi untuk setiap byte setelah langkah 1, langkah 2 dikerjakan apabila device sudah siap. Jika tidak, maka langkah 1 diulang secara terus-menerus. Jadi dia akan terus baca status. Ya, sama seperti kita kalau melakukan printer kan seperti itu. Kalau printernya nggak ready, ya maka dia nggak bisa ngeprint dan status di layar kita itu masih tidak bisa ready. Jadi belum ready. Selama dia belum ready, maka dia nggak akan bisa lakukan langkah 2 dan langkah ketiga. Nah, ini adalah diagram transfer data program I/O. Jadi mulai dia periksa baca status disknya. Jika disknya siap, maka kirim data dari memori ke disk atau sebaliknya. Ya, kemudian dikerjakan ke instruksi selanjutnya. Tapi kalau misalnya statusnya belum ready, maka dia akan ulangi terus ke sini. Ya. Jadi dia akan stop dulu di sini, kemudian dikerjakan atau tidak. Ya, kalau dikerjakan maka dia ke instruksi selanjutnya. Jika tidak, maka dia akan kembali ke periksa daripada status disknya. Ya, ini kalau kita lihat diagram transfer data program I/O untuk disk, ya, pembacaan disk dan juga pengiriman data dari disk. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah interrupt driven I/O. Ya, apa itu interrupt driven I/O? Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Ya, prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Nah, bersamaan perintah I/O dijalankan, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah yang lain. Ya, jadi di sini ada proses yang dilakukan oleh CPU. Nah, terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking. Nah, ini konsepnya sudah multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Jadi CPU tidak hanya sekedar memproses pada modul I/O saja, tapi dia akan melakukan perintah-perintah yang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah Direct Memory Access DMA. Nah, ini yang tadi kita sebut dia tidak menggunakan CPU, ya. Nah, pada teknik I/O terprogram dan interrupt driven memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Nah, ini menyebabkan apa? Kelajuan transfer I/O tergantung pada kecepatan operasi CPU. Kemudian kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Nah, maka dengan Direct Memory Access, dia mempunyai prinsip adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. Ya, ini dia konsepnya, DMA ini adalah sebuah hardware. Nah, CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir reproses saja. Jadi, CPU memerintahkan DMA, maka selanjutnya DMA lah yang akan melakukan proses ke modul I/O-nya. Nah, sampai dia selesai, maka CPU baru mengambil tindakan setelah proses di DMA-nya selesai. Sementara ini dilakukan, maka CPU bisa melakukan proses yang lain. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lain tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Oke, nah parameter-parameter yang ada pada DMA itu adalah alamat awal memori, jumlah byte, dan arah input atau outputnya. Alamat awal memori itu akan menetapkan lokasi memori dari mana byte data disimpan atau dibaca. Kemudian jumlah byte itu akan menetapkan jumlah byte yang akan ditransferkan. Kemudian arahnya itu menetapkan apakah transfer data itu adalah input atau dia sebaliknya adalah output. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan di kontrol logikanya, maka akan terjadi DMA request, kemudian DMA acknowledge, kemudian terjadi interrupt, kemudian read atau write, ya, di sini. Nah, di sini di register alamat dia akan tentukan address lines-nya, kemudian di sini di register data dia akan tentukan data lines-nya. Nah, nanti di sini akan menghitung data counts-nya. Jadi jumlah byte-nya tadi dihitung di situ. Oke, nah ini kita lihat diagram daripada Direct Memory Access, ya. Jadi mulai CPU melakukan setup pada disk untuk transfer ke DMA. Maka di sini proses CPU selesai. Dia langsung dikasih wewenang ke DMA. Maka DMA itu melakukan transfer independen CPU. Jadi dia tidak tergantung dengan CPU-nya. Nah, maka device DMA menginstruksi CPU bila sudah selesai. Jadi ketika proses di DMA ini selesai, maka dia akan kirim interrupt ke CPU. Kasih tahu bahwa ke CPU bahwa oh proses ini selesai. Maka kalau ini sudah selesai, maka CPU kembali mengambil alih prosesnya dan dia akan lanjutkan proses yang lain. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan tentang modul input dan output pada komputer. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih.